Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yara Tanka dari kelas manajemen C dengan NPM 434334022023078. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memaparkan materi ilmu fikih syariah dari matkul perbankan syariah. Yang pertama ada pengertian fikih syariah. Fikih syariah berasal dari dua kata, yaitu fikih yang berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum Islam, dan syariah yang berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Jadi secara istilah, fikih syariah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Jadi dalam konteks ekonomi Islam, fikih syariah menjadi pedoman utama dalam menetapkan halal atau haramnya suatu kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perbankan syariah harus menjalankan seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip fikih syariah. Selanjutnya ada dasar hukum fikih syariah. Fikih syariah dalam perbankan didasarkan pada 4 sumber utama hukum Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi, yang kedua ada As-Sunnah atau yang disebut hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu ada Ijma, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Yang keempat ada Qiyas, yaitu penetapan hukum suatu perkara dengan menganalogikan kepada hukum perkara lain yang serupa. Selanjutnya ada prinsip-prinsip fikih syariah dalam perbankan. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan kegiatan perbankan syariah antara lain yang pertama ada larangan riba atau bunga. Jadi Islam melarang adanya tambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko atau usaha yang jelas. Oleh karena itu, sistem bunga digantikan dengan konsep bagi hasil atau yang disebut profit and loss sharing. Terus yang kedua ada larangan garar atau ketidakjelasan. Jadi semua akad atau kontrak dalam perbankan harus jelas dan transparan, baik mengenai objek, harga, maupun waktu pelaksanaan. Ketidakjelasan dapat menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak. Yang ketiga ada larangan maisir atau perjudian dan spekulasi. Jadi transaksi yang bersifat spekulatif seperti perjudian atau investasi tanpa dasar yang jelas dilarang dalam Islam. Yang terakhir ada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Jadi semua pihak dalam transaksi keuangan harus memperoleh haknya secara adil dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Tujuan utama dari sistem syariah yaitu adalah menciptakan kemaslahatan bersama. Selanjutnya ada penerapan fikih syariah dalam produk perbankan. Fikih syariah diaplikasikan melalui berbagai akad atau kontrak yang digunakan oleh bank syariah dalam produk-produknya. Ada beberapa akad yang umum digunakan, antara lain yang pertama ada mudharabah atau kerjasama antara pemilik modal yang disebut sahibu wal ma'al dan pengelola usaha yang disebut mudharib dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Yang kedua ada musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal dan berbagai keuntungan maupun kerugian. Yang ketiga ada murabah, yaitu jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Yang keempat ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Yang kelima ada wadiyah, yaitu akad titipan di mana pihak akan bertanggung jawab menjaga dan mengembalikan barang atau uang titipan nasabah. Yang terakhir ada qard hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang diberikan untuk tujuan sosial. Selanjutnya, tujuan penerapan fikih syariah dalam perbankan. Penerapan fikih syariah dalam perbankan tidak hanya bertujuan untuk menghindari transaksi yang diharamkan, tetapi juga untuk yang pertama, mewujudkan sistem keuangan yang adil dan beretika. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi umat melalui kegiatan keuangan yang produktif dan transparan. Yang ketiga, menghindari eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Yang keempat, yaitu mewujudkan keberkahan dan kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi mengenai fikih syariah, fikih syariah ini merupakan dasar yang sangat penting dalam operasional perbankan syariah. Kenapa? Karena semua kegiatan dan produk perbankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip fikih agar terhindar dari unsur riba, garar, dan maisir. Jadi dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral, keadilan, dan keberkahan dalam ekonomi. Sekian pemaparan materi tentang ilmu fikih syariah dalam matkul perbankan syariah. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.